Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan pada sehat-sehat aja ya semuanya ya. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah anak muda bernama Top yang sukses menjadi miliuner di umurnya yang 19 tahun. Dia menjalani bisnis dikarenakan orang tuanya yang bangkrut dan memiliki hutang yang sangat banyak. Meski gagal berulang kali, dia pun selalu berusaha dan tekun menjalani usahanya. Nah, cerita lengkapnya simak aja ya alur ceritanya. Cerita dimulai di saat mereka sedang belajar ilmu komputer di sekolahnya. Di sini Top bersama temannya malah fokus bermain game online. Tiba-tiba di sini ada seseorang yang membutuhkan salah satu equipment milik Top. Di sini terjadi tawar-menawar antara Top dan juga pembeli. Namun ternyata pembeli tersebut ingin membeli equipment itu dengan menggunakan uang asli. Top pun bergegas meminjam rekening milik pamannya dan akhirnya dia menjual semua equipment miliknya. Top pun langsung membeli sebuah mobil keluaran terbaru. Cerita beralih pada suatu malam, Top dipergokin oleh kedua orang tuanya karena pulang larut malam. Mereka menanyakan kepada Top, dari manakah uang yang dihambur-hamburkan olehnya? Apakah Top mendapatkan uang dari berjudi? Top pun menjelaskan bahwa uang yang didapatkannya berasal dari game online. Waktu pun berlalu, di sini Top sudah beranjak dewasa. Dia mendaftar kuliah di beberapa universitas negeri, namun ternyata dia tidak lolos seleksi kuliah. Kedua orang tuanya pun bertengkar dikarenakan hal ini. Tak lama akun game milik Top di-banned oleh pihak developer dikarenakan ia melakukan penjualan menggunakan uang asli. Dengan sisa uang yang dimiliki Top, ia pun menghabiskan seluruh tabungannya untuk membeli DVD player bajakan yang harganya sangatlah murah. Di sini dia mencoba untuk berbisnis berjualan DVD player. Ternyata di sini pun Top tertipu. Kebanyakan DVD player yang dia beli ternyata banyak yang rusak dan pihak penjual mengatakan DVD player bajakan tidak ada yang memiliki garansi pembelian. Waktu pun berlalu, di sini Top sudah masuk kuliah. Dia masuk di perguruan swasta berjurusan bisnis. Ternyata uang yang digunakan untuk kuliah berasal dari kalung jimat yang dia curi dari kedua orang tuanya. Top yang ingin memulai usaha bisnis akhirnya menyewa sebuah alat canggih yang dapat memasak kacang secara otomatis. Dengan keinginan dan ambisi yang kuat, Top pun menanyai beberapa penjual kacang. Dia menanyakan cara pengolahan bumbu yang digunakan. Singkat cerita, akhirnya Top mendapatkan resep yang pas untuk pengolahan kacangnya. Di sini Top pun berjualan kacang dan dia menyewa stand kecil di sebuah mall. Keesokan harinya mereka pun mencoba berjualan kacang. Namun ternyata setelah beberapa hari kacang yang dijual Top tidak laku sama sekali. Top pun berinisiatif memindahkan stand jualannya tepat di pintu masuk mall dengan biaya sewa yang lebih mahal. Top berpikir jika dia mendapatkan lokasi yang lebih bagus, kemungkinan kacang yang dia jual akan laku. Ternyata benar, kacang yang dijual oleh Top laku keras. Namun di sisi lain ternyata mesin pengolah kacang milik Top mengotori platform dari mall tersebut. Hingga akhirnya mereka tidak diperbolehkan lagi untuk berjualan di mall tersebut. Scene beralih. Di sini diceritakan ayah Top mengalami kebangkrutan. Rumah dan asetnya akan disita oleh pihak bank. Orang tua Top pun memutuskan untuk pindah ke Cina. Namun di sini Top memiliki keyakinan yang teguh dan memutuskan untuk tetap tinggal di negaranya. Singkat cerita, pada saat Top menjemput kekasihnya, di sini kekasihnya memberikan cemilan yang berbahan dasar rumput laut. Top pun memiliki ide untuk mencoba bisnis snack rumput laut. Top pun membeli beberapa kotak rumput laut dan mencoba mengolahnya. Namun ternyata mengolah rumput laut tak semudah yang dibayangkan. Mereka mencoba memasak rumput laut tersebut berulang kali hingga akhirnya menghabiskan semua stok yang dimiliki oleh Top. Pantang menyerah, Top pun menjual semua komputer miliknya untuk bisa ditukarkan dengan rumput laut. Dan pada malam hari, Top mendapati pamannya yang jatuh terpleset dan harus membawanya ke rumah sakit. Di sini kita bisa melihat ada satu bungkus rumput laut yang terjatuh dan kehujanan. Singkat cerita, setelah mencoba berulang kali, rumput laut yang diolah oleh Top tetap tak mendapatkan hasil, hingga akhirnya tersisa satu kemasan yang terjatuh dan kehujanan. Setelah Top menggorengnya, ternyata rumput laut tersebut memiliki rasa yang sangat renyah dan juga lezat. Inilah rahasia dari pembuatan rumput laut tersebut. Setelah mendapatkan resep yang pas, Top pun kembali berjualan di sebuah mall. Di sini rumput laut buatannya sangat amat laris.
Singkat cerita, Top pun memiliki ide untuk ekspansi, yaitu mencoba membuat produk miliknya bisa tersebar di seluruh supermarket yang ada di negaranya. Di sini dia datang berkunjung ke salah satu perusahaan supermarket terbesar. Top mencoba menawarkan produk miliknya, namun di sini Top mendapatkan penolakan. Mungkin dikarenakan kemasan yang kurang menarik dan hal lainnya. Ya, lagi-lagi Top mendapatkan kegagalan. Kisah berlanjut, di sini Top kembali lagi menemui atasan dari supermarket tersebut. Kita panggil saja dia dengan Nyonya Pu. Dia pun mengubah kemasan produknya menjadi lebih menarik. Dia menunggu berjam-jam namun tak mendapatkan hasil, dikarenakan Top tidak membuat janji dahulu dengan Nyonya Pu. Akhirnya Top yang kesal memutuskan untuk pulang. Dia pun memberikan produknya ke satpam yang ada di gedung tersebut. Ternyata produknya dimakan oleh para karyawan dan akhirnya snack milik Top diterima oleh perusahaan supermarket tersebut. Di sini Top mendapatkan kontrak dan harus menyediakan 72.000 kemasan dalam waktu 2 bulan. Namun sebelum itu Top harus lolos dari tes inspeksi di pabriknya. Singkat cerita, Top pun berpikir jika hanya dia dan pamannya saja yang mengerjakan produksi tersebut, maka butuh waktu 10 tahun untuk bisa menyelesaikannya. Dia pun harus membuat pabrik dan membutuhkan dana. Akhirnya Top pun pergi ke sebuah bank. Dia ingin melakukan pinjaman untuk biaya pembangunan pabriknya. Namun di sini Top ditolak oleh pihak bank dikarenakan umurnya yang belum mencukupi dan dikarenakan ayahnya yang terlilit utang oleh bank sebesar 40 juta bahts atau setara 12 miliar rupiah. Di sini Top membangun sebuah pabrik kecil di salah satu gudang milik ayahnya. Sebenarnya gudang tersebut juga akan disita oleh pihak bank di kemudian hari. Dana dari pembangunan tersebut didapat dari menjual mobil pribadi miliknya, DP dari perusahaan supermarket, dan juga beberapa harta milik pamannya itu. Di sini mereka harus melalui tes inspeksi untuk bisa mendapatkan kontrak tetap dari perusahaan Nyonya Pu. Singkat cerita, inspeksi pun dimulai. Di sini ternyata pabrik milik Top memiliki beberapa kekurangan dan kesalahan. Top pun berjanji akan segera memperbaikinya. Beberapa minggu kemudian, Top menerima surat dari perusahaan Nyonya Pu dan ternyata kontraknya telah disetujui. Pada saat pengantaran barang, ternyata di sini Top terlambat 1 jam. Sebenarnya produk milik Top ditolak oleh pihak gudang. Namun di sini Top memohon dengan pihak gudang dan akhirnya produknya diterima dan diperbolehkan masuk. Singkat cerita, Top pun berhasil membayar hutang-hutang ayahnya dan mengajaknya ayahnya untuk kembali ke rumahnya. Pada saat film ini dibuat, Top sudah berumur 26 tahun. Dia berhasil membangun perusahaannya menjadi lebih besar. Top memiliki omset sebesar 450 miliar per tahun dan memiliki perkebunan rumput laut terbesar di daerah Korea. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga film ini menginspirasi kalian untuk terus berjuang menggapai cita-cita dan mimpi-mimpi kalian. Jangan lupa subscribe, share, dan juga nyalakan loncengnya ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's